Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kali ini. Kita lanjutkan dari pilar ya, dari OP selanjutnya ya, yaitu kita akan bahas ada encapsulation, polymorphism, dan abstraksi atau abstraction. Oke, kita mulai dari enkapsulasi. Yang akan dibahas di sini ada konsep enkapsulasi seperti apa, private method, dan ada private variables itu seperti apa. Oke, jadi kalau kita lihat itu apa itu enkapsulasi di sini, yaitu enkapsulasi ini pastinya ya berkaitan dengan coding. Ya, jadi penggambaran kalau kita lihat sebenarnya ini berkaitan dengan coding. Jadi ada kalanya kita sebagai seorang programmer lah katakan seperti itu perlu ini dalam pada saat kita mengcoding ini perlu menyembunyikan sesuatu gitu. Nah, menyembunyikan ini apa? Jadi nanti misalnya kita sebagai seorang programmer, saat kita membuat sebuah komponen atau library atau misalkan juga pustaka misalkan yang akan digunakan oleh pengguna nantinya itu biasanya kita kan banyak menggunakan banyak variabel ataupun metode ataupun fungsi misalkan. Tapi kita tidak tampilkan nih untuk para pengguna. Tapi artinya gini, hanya tertentu saja yang kita tampilkan dan beberapa kita sembunyikan. Gitu ya, itu loh. Nah, yang ingin kita nah ini yang maksudnya ini yang kita namakan dengan enkapsulasi. Gitu. Enkapsulasi ini artinya dalam artian kita akan membungkus istilah enkapsul ya atau membungkus coding kita ini untuk kepentingan keamanan. Gitu sih lebih ke sana arahnya ya. Jadi di sini yang diberikan ke pengguna itu hanya parameter yang dipakai dan metodenya. Ya, hanya beberapa metode yang nampak gitu. Jadi misalnya ada sebuah fungsi, kita buat sebuah library, kalau secara global kita hitung variabelnya dan katakanlah ada 10 misalkan. Yang tampilkan ke pengguna ini hanya 2 gitu. Artinya nggak semua variabel kita tampilkan. Ada beberapa bagian atau variabel yang kita sembunyikan. Dan oleh Python ini memang diperbolehkan. Nah, kita mengenkapsulasi beberapa bagian dari coding kita. Nah, cara melakukan enkapsulasi di sini yaitu kita tinggal melakukan istilahnya adalah private. Jadi ada public dan ada private. Istilah public di sini tadi public di sini yaitu yang tadi yang akan terlihat oleh si pengguna. Sedangkan yang private, nah ini yang tidak ingin kita tampilkan atau kita sembunyikan, yang artinya pengguna tidak akan melihat. Jadi kita akan membuat sebuah atribut atau metode kita ini menjadi sebuah private sehingga tidak bisa diakses secara sembarangan. Gitu ya. Ini kurang lebihnya seperti itu kalau saya jabarkan. Oke. Nah, ini adalah konsep yang penting dalam artian di dalam Python itu sendiri ya pasti ya dia berorientasi objek, ya kita bisa membatasi akses ke metode atau juga variabelnya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita tidak bungkus variabel atau dengan metode tadi itu maka ada kalanya kalau orang yang usil mungkin suka gitu ya. Ada beberapa yang usil itu biasanya sering menukar-nukar coding gitu, dipindah-pindahin dan sebagainya. Nah, dia bisa melakukan istilah jumping ya, jumping kepada fungsi atau metode yang ada di dalam list program kita. Nah, tentunya itu tidak bagus dan kita bisa hindari itu dengan teknik ini, yaitu kita bisa sembunyikan. Nah, biasanya untuk menyembunyikan alur kerja tadi kelas atau properti atau metode itu semuanya bisa kita lakukan dengan enkapsulasi ini. Nah, pada konsep enkapsulasi ini semua properti dalam bentuk private. Nah, sebelum tadi bukan public tapi di private. Nah, untuk mengakses dan mengubah properti diperlukan metode istilahnya ada method getter dan setter. Nah, itu kita panggil lagi teknisnya. Getter dan setter untuk merubah istilahnya posisi private dan publicnya. Itu ya.
Jadi kalau kita sudah membuat atributnya itu menjadi private, maka kita tidak perlu dalam artian mengakses kepada properti dengan cara metode getter setternya, gitu ya. Kita coba sekarang ke private method ya. Kita lihat private method di sini. Sekarang kita lihat dengan adanya private method ya. Tadi yang sudah kita singgung sebelumnya, artinya akses terbatas itu hanya ke metode dan variabel tertentu saja. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas itu dengan metode yang di private. Contoh ya, di sini kita ada sebuah kelas yang mau kita buat, ada dua buah kelas. Ada dua buah metode di sini, yaitu drive dan update software. Ya, kalau kita lihat di sini ada simbol plus dan minus. Plus ini adalah yang public, artinya user ini yang drive dalam artinya yang public itu bisa melihat. Ya, artinya si user itu taunya hanya dari car ini, dia taunya hanya drive saja yang ditampilkan. Nah, gitu ya. Nah, yang di sini ada metode juga yang tersembunyikan, yaitu di sini update software. Yang artinya user itu tidak tahu kalau di sini terdapat ada update software begitu. Nah, sama seperti kalau kita punya smartphone, misalkan ada beberapa yang kita gunakan ini, kita tidak tahu misalnya apa yang terkandung di dalamnya atau fungsi yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah di menu developer biasanya. Ya, hanya user tertentu saja yang bisa istilahnya apa ya? Bisa routing lah ya, mengrouting file-file sistem yang bisa kita lihat, kita bisa tampilkan. Tapi secara default sistem-sistem itu dibikin secara developer itu tersembunyi. Yang namanya juga file system ya, nggak perlu orang awam tahu gitu. Jadi si orang awam itu ya taunya hanya pakai. Tapi beberapa orang selain pakai juga dia pengen men-setting gitu, men-adjust kembali kemampuan dari smartphone tersebut menjadi fungsi yang lebih. Nah, makanya fungsi-fungsi yang tadi, yang private tadi dibikin public supaya bisa diubah gitu settingannya. Itu ya penggambarannya. Artinya secara default itu secara public bisa terlihat, tapi sebenarnya di dalamnya ada beberapa yang di private. Artinya nggak semua orang perlu tahu gitu dari fungsi-fungsi yang ada. Gitu ya. Jadi di sini pada penggunaan private metodenya ini tinggal menambahkan underscore. Kalau kita lihat di sini di contoh, ini contoh penggunaan private method. Ini cara penggunaan dari private ini dalam coding cukup dengan simbol underscore 2 kali, gitu ya, 2 kali di depannya. Ya, ini menandakan kalau dia private. Jadi teknik triknya itu kalau untuk enkapsulasi tinggal menambahkan 2 buah underscore di depan metodenya. Nah, kalau ada 2 underscore di depan method ini, ya, tidak private method dan tidak bisa, artinya artinya sudah private ya, artinya nggak sembarang orang bisa mengakses. Jadi misalkan kalau kita punya kelas drive dan ada update software, ini kalau kita jalankan hasilnya tetap driving. Ya, jadi hanya driving saja yang akan muncul. Si updating software nggak akan muncul ya, karena dia di private begitu. Oke ya. Karena di sini kita memanggil update software ini kecuali di sini kita buang dev. Artinya kita buang ini, kita ganti gitu fungsinya. Ya, artinya kita bisa lihat posisi dari updating software-nya. Kita coba lihat ya di sini, misalkan kita run. Nah, ini muncul, harusnya kan ini tampilnya driving ya, red car drive ya, updating software. Nah, updating software ini dia mengambil dari sini ya, updating software, dia mengambil update software dan hanya ditampilkan driving sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba cek ya,
Di sini kita misalkan ganti ya, ganti drive-nya kita ganti, ya tetap aja dia nggak bakal bisa mengakses gitu ya. Misalkan kita ganti ini dengan misalkan ganti dengan pas, ini kita kasih komen gitu. Nah, kita pas saja dulu turun. Nah, hanya tampil driving saja ya, dia nggak menampilkan yang updating software ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau secara konsep, kalau kita lihat di sini pasti jalan ya, sama ya, tampil begitu. Tapi karena di sini ada underscore 2 kali, artinya ini private pada updating software, ini tidak bisa sembarangan diakses, gitu ya. Oke, kita lanjut masuk ke yang selanjutnya, yang private variable. Jadi ini kita hanya menerangkan ya, sebenarnya private label, private dan public variable maupun metode ini sebenarnya disimbolkan dengan underscore 2 kali. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Ini masuk ke sekarang tinggal di variable ya. Tadi kalau tadi di metode, sekarang variablesnya. Setelah tadi dibahas tentang private method, sebenarnya kita di variable sekarang ya. Variable di sini ada kalanya juga kita harus hidden-kan. Jadi misalkan ada dua variable yang ingin kita tampilkan ke user dari 10 ya. Tadi ada contoh, yang dibahas, sudah disinggung. Hanya dua saja yang kita sembunyikan gitu. Yang 8-nya bisa ditampilkan. Artinya ini adalah parameter yang urgent. Nah, artinya tidak boleh orang tahu. Kita bikin variable ini menjadi private. Nah, ini biasanya dipakai kadang-kadang memang sengaja oleh user itu supaya si pengembang ini bisa menggunakan variable yang memang tidak ditampilkan untuk si user. Nah, caranya sama, artinya tinggal ditambahkan underscore di depan gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini class car, ini max speed ya. Ini merupakan variable yang sudah di underscore, 2 kali underscore, berarti dia private. Oke. Kalau kita coba run, sama sebenarnya gitu. Kalau kita lihat di sini sebenarnya contohnya pada defaultnya max speednya ini pada saat kita isi kan 200, betul ya. Padahal di terakhir si max speed ini kita coba rubah nilainya menjadi 200, dari 200 ini menjadi 10. Tapi tidak bisa. Tetap yang akan tampil driving max speednya adalah 200. Ya, karena 10 ini dia tidak bisa dirubah nilainya karena max speed ini merupakan private. Gitu sih sebenarnya. Oke ya. Itu saja. Jadi untuk variable private variable maupun private method itu sama, dari penggunaan underscore 2 kali di bawahnya. Oke. Ini contoh ya. Ini ya ini sebenarnya. Jadi sama ya. Ini contoh kalau misalkan tadi disinggung. Kalau misalkan pengen merubah private metodenya ini, itu dengan cara kita bisa menggunakan set di sini. Nilai speed sudah bisa dirubah. Artinya apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita cukup nambahin set ya, tambahkan setter dan getter ya. Jadi kita tambahkan set max speednya menjadi 320. Maka nilai speednya dari 200 ini bisa berubah menjadi 320. Ini ada nggak nih? Coba lihat. Ini ya. Nah, gitu. Jadi dari 200 menjadi 300. Nah, ini juga sama. Ini contoh yang lain di hero ya. Nanti saya kasih di terakhir listingnya, nggak perlu kering lagi. Ini saya source ini saya kasih, bisa untuk dicoba-coba lagi oleh Anda. Sama. Nah, di sini yang dibikin private adalah untuk variable ini ya. Kita lihat nih, ada nama, jenis, kuat, serang,
tahan, dan jumlah. Nah, ini yang dibikin private. Nah, untuk metode getternya ini, dan ini adalah metode setternya. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat untuk ML1 hero, ya, ML2-nya adalah juga sama, kita gunakan 2 hero yaitu Layla dan Karina. Nah, ini sesuai dengan yang kita set di atas, ada nama, jenis, kuat, serang, dan tahan. Ya, ini nama, jenis, serang ya, kuat, dan tahan. Oh, salah. Kuat, serang, tahan. Jenis, kuat, serang, tahan. Oh, kuat, serang, tahan. Jadi kuatnya di sini 100-nya sama-sama. Untuk hero Layla dan Karina ini sama-sama 100. Nah, mau kita rubah nih untuk ML1, berarti si hero Layla ini kita akan rubah kuatnya menjadi 90. Kita coba set ya, apakah dia bisa. Nah, bisa ya. Gitu. Hanya Layla saja. Ya, 100. Kalau kita cek di sini ya, ML1 get nama, ya, get kuat. Yang tampilkan kuatnya awalnya 100, lalu ML1 get set kuatnya berubah menjadi 90. Gitu ya, lalu tampilkan. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan 2, berarti apa yang tampil? Untuk yang hero Karina ya. Ya, sama ya. Karina awalnya 100 ya. Karina awal 100 menjadi 90. Oke. Kemudian selanjutnya ini contoh tadi ya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Enkapsulasi pada cara Python ini seperti apa? Ya. Enkapsulasi cara Python di sini istilahnya ada dekorator ya. Nah, yaitu di sini istilahnya dekorator di sini yaitu menggunakan properti dengan simbol, ada simbol add ya. Kalau di ciri dari mungkin sudah kita singgung sebelumnya, dekorator ini ada simbol add ya atau akeong di sini, atau menggunakan istilah properti. Nah, itu adalah ciri dari dekorator. Ya, jadi kita tambahkan dekorator di depannya, ini sama saja. Jadi kalau kita lihat hasilnya kurang lebih sama nanti. Ya, kurang lebih sama nanti seperti tadi ya. Jadi kita set di sini. Kita lihat dari nama, jenis, dan kuat ya. Kita set ini menjadi sebuah private ya, nama, jenis, dan kuat yang merupakan sebuah private variable. Kemudian kita coba menggunakan teknik untuk ini adalah menggunakan property setter dan getternya dengan cara dekorator ya sama sih, hasilnya sama ya. Ini lihat di sini yang kita rubah di sini menggunakan cara dengan menggunakan pendekatan dekorator. Nah, ini ya. Ini udah, nah yang ini. Terang. Nah, gitu. 100 dan 110. Oke. Lalu masih di sini tadi sedikit banyak kita juga gunakan istilah pas ya. Terus juga di sini juga ada istilah continue. Ini seperti apa kira-kira? Istilah pas dan continue ya, pas dulu ya. Pas ini adalah pernyataan kosong, kalau kita lihat definisinya, yang tidak melakukan apa-apa. Jadi istilahnya no operation. Ini digunakan untuk kebutuhan sintaksis atau karena kita sudah membuat kerangka codingnya dan kita sudah yakin sebenarnya ini kodenya sudah tepat misalkan. Nah, kita tinggal menambahkan script yang tepat untuk menggantikan dengan kata pas. Ya, jadi kata pas ini biasanya kita tambahkan atau kita taruhkan dulu sementara, baru nanti kita ganti dengan coding yang sebenarnya atau yang benarnya. Nah, pasangan dari ini adalah continue. Nah, ini contohnya. Pasangan ini adalah continue. Ya. Di continue ini kita lihat. Kita langsung sini saja. Ya. Terang. Nah, ini semua warning saja ya. Ini nggak masalah. Tapi hasilnya sudah benar. Nah, contoh ini kita lihat, kalau kita lihat pas artinya no operation. Artinya dia tidak, seperti tadi bilang, tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Di sini nilai saat
ini 1 ya. Begitu nilai 2 ya. Ini 1, begitu I-nya bernilai 2 ya, ditemukan if is 2 then pass. Setelah itu di continue. Itu maksudnya ya. Ya, kemudian di continue kita lihat artinya dia tidak melakukan apa-apa. Jadi langsung yang maksudnya apa kira-kira? Ini perbedaannya antara pass dan continue, terangin dulu yang continue ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pass ini artinya dia tidak dianggap gitu, dia nggak melakukan apa-apa, tetap yang akan ditampilkan sebenarnya ya 1, 2, 3, dan 4 begitu. Jadi sini sih nggak dilakukan, tetap tapi ditampilkan, tapi dia tetap dilakukan perintah ini, nilai 1 ini adalah ininya gitu. Ini ditampilkan tapi tetap diulang lagi, artinya ini nggak dianggap. Berbeda dengan yang continue, kalau kita lihat di sini. Oke, sebentar ya. Bedanya dengan 1, 2, 3, 4. Ini sama aja ya. Bedanya di mana sebentar? Oh iya, jadi ini gitulah. Ini nggak dicetak ya. Oke, jadi ini sama saja hasilnya ya, tapi ini tidak tetap dilanjut sebenarnya. Oke, itu yang kalau kita lihat ya sebenarnya dari secara keseluruhan tentang yang pertama ya, tentang enkapsulasi. Kita lanjut yang sekarang tentang polymorphism. Ya, jadi polymorphism sini kalau kita lihat merupakan apa ya? Dulu untuk konsep polymorphism ini dulu banyak dipakai orang waktu orang ini membuat virus gitu. Banyak dipakai untuk pembuatan virus. Jadi agar bisa mengakali cara kerja dari antivirusnya, maka virus ini harus bisa bermutasi sebenarnya. Istilahnya kalau virus bermutasi berubah bentuknya. Jadi bisa bentuknya macam-macam, tapi metodenya kurang lebih sama. Nah, ini juga dipakai di AOP. Ternyata ada beberapa kelas yang berbeda, tetapi punya bentuk atau dalam hal ini bentuknya sama. Berupa metode atau metodenya mirip, tapi sebenarnya dia berbeda. Itu sih intinya. Jadi kita lihat dari arti katanya, poli ini artinya kan banyak. Ya, poli itu berarti banyak, sedangkan morphi ini artinya bentuk. Jadi kalau digabung istilahnya ini adalah diartikan bentuk yang banyak. Jadi kelas yang memiliki metode yang sama, tapi sebenarnya di dalamnya berbeda, mempunyai parameter yang berbeda lah, isinya berbeda. Gitu ya. Ada 3 pokok yang nanti kita bahas. Di sini ada 3 pokok bahasan. Ada konsep polymorphism itu sendiri, polymorphism dengan kelas method, dan polymorphism dengan function. Jadi kalau secara teori di sini, polymorphism ini merupakan kemampuan untuk memanfaatkan antarmuka yang sama untuk berbagai bentuk mendasar seperti tipe data atau kelas dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan fungsi untuk menggunakan entitas dari tipe yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nanti kita akan menemukan di mana ada beberapa kelas yang sebenarnya itu berbeda tapi punya metode yang sama sebenarnya. Tapi kalau kita lihat isi dari metode itu sebenarnya berbeda juga. Nanti kita lihat dengan contoh ya. Jadi caranya kita bisa sama seolah-olah tapi sebenarnya berbeda. Itu namanya polymorphism. Jadi metode sama ya, tapi pada lab di dalamnya ini ada perbedaan sebenarnya. Ini contoh di sini misalkan sebuah kelas ada kelas shark dan clownfish ya, atau ikan badut ya di sini. Jadi kita punya 2 buah kelas, yaitu kelas ikan hiu dan kelas ikan badut ya, atau clownfish. Nah, masing-masing punya metode swim itu ya, swim backward dan skeleton. Ini ada
kelas shock ya. Ada kelas shock, metodenya adalah swim ya. Ada kelas shock, metodenya adalah swim backward dan skeleton. Lalu pada kelas clownfish juga sama, dia punya metode swim backward dan skeleton. Tapi kalau kita lihat di mana kira-kira perbedaannya? Nah, kalau mungkin di metode swim ini sama ya isinya. Ya, parameternya sama. Dia pada shark, pada swim dia bisa berenang ya, sama ya. Clownfish pun juga bisa berenang. Tapi pada shark di metode swim backward, pada shark, the shark cannot swim backward. Dia nggak bisa berenang ke belakang, tapi dia dapat sink backward. Begitu. Nah, tapi pada clownfish, pada metode swim backwardnya berbeda. Nah, gitu. The clownfish can swim backward. Gitu. Gitu ya, bedanya. Pada shark, dia nggak bisa berenang ke belakang, tapi pada clownfish, dia bisa berenang mundur. Begitu maksudnya. Nah, itu ya istilah polymorphism ini seperti ini. Dia mempunyai metode yang sama, ya, metode yang sama, tapi secara isi dia berbeda, gitu ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari apa itu polymorphism. Kita coba run tadi ya. Ini run sama, gitu. Jadi yang akan dicetak adalah semi untuk shark, dia akan mencetak swim backward. Untuk yang semi adalah shark, gitu. Dan Casey untuk clownfish-nya dia can swim backward, sedangkan shark atau semi ini dia nggak bisa berenang mundur, begitu. Oke. Kemudian di contoh sini ya. Di contoh yang lain sama ya, ini merupakan konsep yang mungkin digunakan suatu interface yang sama untuk memerintah suatu objek agar melakukan suatu tindakan yang mungkin secara prinsip sama. Ya itulah tadi ya yang jelasin. Nah, dengan contoh yang lain juga sama ya. Jadi di sini pemanggilan kelas dengan menggunakan function. Begitu ya. Jadi ini kelas serigala sama-sama menggunakan gonggong, tapi secara konsep gitu ya, secara konten dia berbeda, secara parameter dia berbeda. Dia pada serigala gonggongnya dia ho gitu ya. Tapi pada anjing dia gonggongnya adalah ho gitu. Lalu kita cetak di sini untuk dog anjing dan move serigala akan mencetak dari suara anjing dan serigala gitu. Ini tadi sudah ya, swim dan swim. Nah, ini serigala. Nah, gitu. Oke ya. Lalu di sini sama ya, untuk contoh yang lain. Ini contoh antara gabungan ya. Kalau ini gabungan antara inheritance dan polymorphism. Ya, polymorphism. Jadi di inheritance dan polymorphism itu bisa kita gabungkan istilahnya ya. Misalkan di sini ada kelas hewan ya, kelas hewan di mana kelas hewan ini ada anjing, serigala dan singa. Jadi kalau kita gambarkan hewan ini dia mempunyai atau di bawahnya atau anggotanya itu ada anjing, serigala dan singa. Gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini merupakan inheritance. Kenapa inheritance? Ya, karena mempunyai fungsi yang sama, yaitu gonggong. Gitu ya. Gonggong dan juga sebenarnya kalau dari polymorphismnya dia menggunakan gonggong, tapi kalau dari inheritance-nya ini adalah dari mana? Ya tadi ya, di awal kita bahas tentang inheritance, berarti apa? Artinya dia mempunyai atau tiga kelas anjing, serigala dan singa ini dia mewarisi sifat dari si hewan. Gitu. Jadi artinya mewarisi kelas dari kelas hewan. Gitu ya. Karena dia panggil nih kelas hewan, kelas anjing berarti hewan, gitu. Serigala hewan. Berarti dia mewarisi kelas dari hewan, dari tiga kelas ini, yaitu anjing, serigala dan hewan. Oke, yang tadi kalau untuk yang polymorphisnya ya berarti di setiap kelas ini kita punya metode gonggong ya. Tadi bahas walaupun di sini kadang mungkin bukan ya, singa ya bukan menggonggong sebenarnya, mengaum ya, tapi nggak apa-apa lah, ini sekedar contoh saja.
Jadi ada kelas hewan yaitu gonggong, suara gonggongan hewan di sini nanti akan ditampilkan secara berbeda. Kita coba run, misalkan ini, nah gitu. Oke, sudah muncul ya suara gonggongan hewan. Anjing itu walk, gonggongan hewan, serigala itu howl, dan singa itu walk. Oke. Kemudian contoh lainnya di sini masih di gabungan antara inheritance dan polymorphism. Ini lumayan sama ya. Di sini kita buat kelas membaca. Ini juga sama ya. Kalau tadi, kalau untuk yang Honda sebenarnya sama ya. Ini apa kira-kira? Ya, ini contoh lain ya, antara di sini kita lihat ada Cardefull return gas gitu ya. Kemudian ada Honda, Yapas, kemudian Tesla. Di sini ada yang berbeda apa kira-kira? Yang berbeda di sini adalah dia menggunakan polymorphism, yaitu antara apa kira-kira? Antara Tesla dan car. Antara Tesla dan car. Apa kira-kira di situ? Di Honda tidak ada. Ya, kalau di Honda ini berarti dia otomatis mewarisi dari car, nah standar ya. Ya. Nah, kalau Tesla kita ganti fuelnya dengan electricity. Kita coba run, kita lihat kalau Honda itu tetap ya dia akan menghasilkan gas. Sebelum ini ya berarti ya. Nah, gitu. Dia akan menghasilkan gas. Sedangkan yang Tesla dia sudah ganti gasnya menjadi electricity, bukan fuel lagi. Nah, untuk yang kelas membaca di sini ini lumayan panjang ya. Gitu. Tapi dia sama sebenarnya. Di sini kita akan coba buat kelas membaca. Ya, kelas membaca. Di sini ada keterangan dan juga ada info. Ya, ada keterangan dan info. Kemudian kita buat kelas turunan dari kelas membaca. Ya, yaitu ada media koran. Karena di sini membaca ya, berarti ini inheritance ya. Media majalah juga dari membaca, dan media intel dari membaca, dan media pamflet. Jadi ada 4 ya, ada 4 turunan atau inheritance, kelas turunan dari kelas membaca. Gitu ya, jelas ya. Ini sama seperti tadi. Kemudian ini yang kita coba pada saat kita dijalankan sebenarnya standar. Ya, ini sudah, ini inputan. Kita mulai dari program, ada inputan untuk media koran dan koran sama semua. Gitu, pilihan misalkan kita pilih 2. Ya, 2 ada pilih majalah yang populer masyarakat dan lain sastra. Itu ya, ini penerapan tadi ya, penerapan dari inheritance dan polymorphism. Oke. Udah. Ini ya, ini tadi. Panjang. Nah, kita terakhir. Yang terakhir kita masuk ke abstraction. Ya, abstraction ini adalah sebenarnya cara gampangnya begini. Abstraction ini adalah sebuah kelas yang tidak punya instance. Ya. Jadi ini suatu kerangka, suatu set atau suatu cetakan di mana kalau kita kenakan pada suatu objek itu tidak menghasilkan sebuah instan. Jadi dia hanya menghasilkan suatu pola saja, yang abstrak saja sebenarnya. Kita lihat di sini dari definisinya. Jadi sebuah kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstan. Itu aja intinya. Nah, ini biasanya dipakai pada inheritance. Jadi kebanyakan dipakainya pada saat operasi inheritance. Jadi kalau kita mau kelas abstraknya ini sebuah kelas parent. Benar. Nah, ini nanti ya. Nanti kita contoh ke abstraction. Sebentar.
Oke, kita baca di sini. Ya, jadi intinya gitu ya. Abstrak ini artinya dia hanya, kalau kita lihat, dia hanya berupa pola saja gitu. Ya, itu untuk abstraction, menghasilkan sebuah pola saja. Jadi kalau kita mau kelas abstraknya itu adalah sebuah kelas parent misalkan, jadi kelas yang tidak bisa menghasilkan instan, kita buat kelas parent sebenarnya. Dari kelas parent itu kita wariskan sifatnya menjadi kelas turunan. Kelas turunan ini yang nanti akan menghasilkan sebuah kelas instan. Jadi kalau ingin ada sebuah si abstrak ini menghasilkan sebuah instan, berarti kita harus bisa membuat turunannya. Nah, pada kelas instan itu bisa dikatakan sebagai cetak biru untuk kelas lain. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya. Ini adalah contoh dari kelas abstrak. Ya, ini adalah sebuah kelas shape misalkan. Ini adalah kelas shape, ini adalah sebuah kelas abstrak. Shape ini adalah sebuah kelas abstrak. Kenapa? Karena shape ini kita tidak tahu bentuknya seperti apa sebenarnya. Dari shape ini bentuk ya. Bentuknya ini apa kira-kira? Apakah dia bulat misalkan, apakah dia bulat, apakah dia misalkan segitiga atau persegi dan sebagainya, itu bagaimana itu belum tahu. Nah, di sini kita buat metodenya adalah get area ya. Kita buat adalah get area ya, adalah get area di sini, atau ini get area di sini apa kira-kira. Kalau get area di sini, kalau kita lihat ini untuk menghitung luasnya, ternyata memang get area ini kita tidak tahu karena bentuknya kita juga awalnya nggak tahu. Nah, di sini kita bisa bikin dia sebagai cetakan birunya dari get area. Sebagai cetakan, jadi shape ini sebagai kelas cetakan di mana dia punya color, punya get area, tapi tidak bisa menghasilkan instan yang baru atau menghasilkan sebuah objek. Nah, untuk bisa menghasilkan sebuah objek, kita butuh sebuah kelas turunan. Ya, kelas turunan ini adalah ada dua ya, turunannya itu triangle dan circle nantinya. Oke, nah cara membuat ini kita harus menggunakan konsep dari inheritance. Oke, contoh kita buat sebentar. Ya oke di sini ya. Nah di sini kita buat sebuah kelas set, ya sebuah kelas set di mana di sini ada get color dan set color, gitu. Lalu kita buat get area, ya get area. Kita buat get areanya kira-kira untuk mencari ukurannya nantinya. Get area ini untuk apa kira-kira? Ya, get area ini untuk menampilkan dari sisi-sisinya nanti akan kita tahu. Oke. Kalau kita lihat dari sini, dari dua kelas ini ya, dari kelas triangle dan kelas circle, ini juga kita bisa namakan dengan polymorphism ya. Jadi dua model yang sama ini ya, yang get area dan kelas get area untuk pada kelas triangle dan kelas ini get area pada kelas triangle dan get area pada kelas circle ini bisa kita namakan juga polymorphism karena ada dua metode yang sama walaupun secara konten dia berbeda, isinya berbeda gitu. Kita lihat di sini yang kelas shape, ini kelas yang kita anggap sebagai abstrak ya. Kelas shape ini kelas abstraknya karena apa? Karena kita buat seakan-akan dia tidak bisa menghasilkan instan. Jadi intinya kelas shape itu tidak bisa menghasilkan instan. Gitu ya. Coba. Nah, itu. Ini sama yang standar saja. Itu ya, yang akan dihasilkan seperti ini. Oke. Lanjutin lagi. Lanjutannya ini ada abstract base class atau ABC.
ya. Abstract Base Class atau ABC. Artinya di Python ini juga dikenal istilah yang lain ya, atau Abstract Base Class. Ini turunan yang tadi. ABC ini adalah semacam yang sudah disediakan atau library yang sudah disediakan oleh Python yang digunakan untuk mendekorasi model kelas dasar abstraknya. Nah, ini kata kuncinya adalah abstract method sebenarnya. Untuk nama modulnya, karena dia ABC, kita gunakan istilah ABC gitu ya. ABC. Nah, ini adalah ABC. Tulisannya kita lihat di nanti di selanjutnya. Nah, ini tulisannya. Ada from import ABC, from ABC import ABC. Dia bukan abstract method. Begitu. Ini adalah cara kita di sini cara mengimport ya, cara mengimport dari library dari Python itu ABC-nya. Misalkan kita buat kelas polygon ya, ini kelas polygon ABC, turunan dari ABC. Berarti kita akan pakai ABC ini, kita sudah tahu kalau itu berarti abstract class ya. Ini adalah abstract class. Yang ini ya, kita fungsinya saja. Nah, ini adalah bukan abstract class. Lalu pada kelas triangle, oke, pentagon, hexagon dan quarter line ini adalah tipenya sama ya, sebagai kelas polygon ya. Berarti kelas turunan dari polygon. Maka empat-empatnya ini nanti akan mewakili sifat number of side-nya, yaitu jumlah sisinya. Gitu. Ujung-ujungnya nanti kita akan mewarisi dari side-nya atau sisinya. Gitu ya. Jadi triangle dia I have 3 side. Untuk quadrilateral dia 4 side, pentagon 5 side dan hexagon 6 side. Gitu. Ini lanjutannya. Lalu kita coba lihat di sini ada abstrak untuk animal. Ya, berbeda dengan tadi, ini untuk animal. Jadi animal di sini nanti kita tidak punya instan, termasuk juga di polygon. Dia juga tidak punya instan karena kita menggunakan library ABC. Di sini kita buat animalnya, yaitu ada monkey, snake, dog, dan lion. Nah, move-nya yang akan kita ganti. Ini contoh penggunaan dari abstract base class. Kemudian kita juga bisa menggunakan subclassing. Kita coba run dulu yang ini. Nah, kayak gitu. Move-nya diganti. Ya. Untuk selanjutnya subclassing. Untuk subclassing ini untuk melihat apakah dia itu berada pada kelas ini merupakan subclass atau bukan gitu. Kita bisa lihat pada contoh pada class child di sini. Ya, pada class child di sini. Child ini apakah dia subclass dari parent? Seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat di sini kan dia memanggil parent gitu. Berarti dia termasuk subclass. Kemudian child ini adalah instan dari parent. Nah, ini kalau kita misalkan kita buat instannya parents, maka dia akan menghasilkan nilai yang false pastinya. Ini karena child itu merupakan instan dari parent, maka akan menghasilkan true. Nah, gitu. Dia akan menghasilkan true karena child ini merupakan turunan dari parent. Oke. Kemudian untuk memanggil bentuk subclass di sini kelas R-nya adalah merupakan ABC ya, atau abstract base class-nya, dan kelas K-nya ini adalah merupakan subclass. R adalah merupakan abstract subclass dan K-nya ini adalah merupakan subclass. Gitu ya. Ini cuma buat pembuktian saja. Yang selanjutnya abstract properties. Kelas abstrak merupakan atribut selain metode. Kita dapat menggunakan atribut
dalam kelas konkret dengan mendefinisikan dengan abstract property. Nah, untuk abstract property ini juga kita bisa melakukan juga sama seperti dengan properti yang ada pada metode getter dan setter ya. Jadi ada ABCD. Jadi sebenarnya sama pendekatan yang mau pakai pendekatan dengan properti gitu atau yang seperti ini sama ya. Ini terakhir ya. Begitu. Oke. Jadi itu saja penjelasan dari pilar ya OOP pada Python, inheritance, polymorphism, abstract, dan enkapsulasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.